jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islami Twinda. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, ada suami yang menikah lagi tanpa istri pertama tahu. Dan istri pertama tidak ikhlas jika dia poligami, serta mertua saya juga tidak ridho jika anaknya berpoligami. Sampai mertua saya bilang ke suami saya, kalau melakukan itu dia dicoret dari ahli waris. Sementara kata suami dan istri muda laki-laki itu tidak butuh izin ataupun ridho dari siapapun termasuk ibu sang suami. Dan hubungan suami dengan istri pertama jadi kurang akur, dan silaturahmi suami saya ini dengan mertua saya merupakan orang tuanya sendiri, tidak baik. Yang mau saya tanyakan, apakah benar laki-laki itu tidak butuh ridho seorang ibu dan ikhlasan seorang ibu untuk berpoligami? Ini bagaimana hukumnya Habib Muhammad? Tolong dijawab, silakan. Tafadhol Habib. Baik, kalau kita bicara ilmu fiqih tentang laki-laki yang poligami, butuh izin atau tidak izin kepada istri pertama? Maka jawabannya, apabila seorang suami ingin menikah lagi, tidak membutuhkan izin daripada istri pertama, tapi yustahab. Apa itu yustahab? Disunnahkan izin, disunnahkan. Tapi kalaupun tidak izin, bicarakan pernikahannya sah atau tidak, tetap pernikahannya sah. Nah, di sini kalau buat jujur, artinya buat kita enak, jujur itu lebih baik. Supaya kedepannya tidak punya masalah yang besar seperti sekarang ini, mertua jadi ribut atau istri jadi ribut. Jadi alangkah bagusnya kalau menikah tidak harus diam-diam, walaupun sah. Dikatakan walaupun sah, akan tetapi lihat kedepannya ada masalah atau tidak dalam perkawinan tersebut, seperti itu. Iya, jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mohon solusi banget. Saya udah hampir 1 tahun tidak bisa melihat anak saya yang diambil oleh mertua saya. Saya sebagai ibu merasa seperti dizolimi karena saya dipisahkan dari anak saya. Saya dianggap tidak bisa mengurus anak saya, dan mertua saya menyuruh suami saya menceraikan, dan akhirnya suami menceraikan. Padahal saya nurut apa kata-kata suami Ustadz. Gak pernah macam-macam. Tapi ada orang yang iri dengan rumah tangga kami, yaitu keponakan dari suami saya, sehingga memfitnah saya. Saya harus gimana agar bisa melihat anak saya dan memaafkan sikap mertua saya yang udah zolim bertahun-tahun ini Ustadz? Ustadz Maulana, mohon izin, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa ikut campur dengan permasalahan rumah tangga, tapi kita tetap berbaik sangka. Yang pertama yang harus kita lakukan, karena mohon maaf ya, kalau saya lihat amati tadi pertanyaan ini berarti sudah cerai, tapi dia belum bisa ketemu dengan anaknya, apalagi ada kena fitnah dan sebagainya. Ingat ya, orang yang dicemburui iri hati itu berarti kita memiliki kelebihan. Itu rumusnya. Kita memiliki kelebihan kalau kita diiri. Tapi dalam posisi ini kita tidak boleh menilai diri kita sendiri, tapi dinilai oleh orang lain. Dalam hal ini kita tetap berbaik sangka, utamanya kepada mertua. Kalaupun sudah terjadi yang namanya nauzubillah, sudah putus, maka tetap berbaik sangka. Dan ingat, kenapa anak itu diambil? Kenapa itu disuruh cerai? Karena dianggap tidak mampu. Kalau begitu, perbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, mantapkan diri. Sekali lagi, mantapkan diri. Mohon maaf, karena memisahkan anak dengan ibu tidak boleh sebenarnya. Tapi tunggu dulu, karena bisa jadi dianggap tidak bisa. Karena ini kita kan negara hukum, ada hukum yang mengatur bahwa yang berhak untuk pemeliharaannya ini dan sebagainya. Dan ingat, menyambung silaturahmi. Dan yang terakhir, berlaku ihsan. Ihsan itu membalas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah, jazakallah khair. Insya Allah nanti Ya. akan jatuh bagus banget menantuku ya ternyata. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah ya, yang mungkin mau seperti kita ini menjadi menantu yang idaman dan juga mertua dambaan, kita sama-sama berdoa nih, insya Allah ya, insya Allah semua yang menyaksikan Islam itu Indah hari ini menjadi menantu idaman dan juga mertua dambaan, dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tabi guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
ربنا هب لنا من الصالحين. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya daripada anak kandung kami, tapi daripada menantu dan mertua kami yang menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berikan kami keberkahan daripada anak cucu kami ya Rahman, dan berikan kami rezeki dari kebaktian mereka terhadap orang tua dan mertua mereka ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi saya Fadli mohon maaf ya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.